Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk semuanya, Bapak, Ibu Guru, dan juga Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Kedareja. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Kedareja, Bapak Dr. Andes Ahmad Basir, selaku mentor kami dalam orientasi pengenalan nilai dan etika bagi P3K di instansi pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Kemudian yang saya hormati juga Bapak Ibu guru peserta seminar laporan orientasi pengenalan dan etika P3K Jateng gelombang 10 angkatan 53 sampai 57 tahun 2024. Izinkan saya membacakan susunan acara seminar laporan orientasi pengenalan nilai dan etika. Sebelumnya saya memperkenalkan, saya moderator, nama saya Dinar Pulunggono Wahyu Budi Utomo. Marilah kita buka acara ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kita lanjutkan acara kedua, yaitu pemaparan yang akan disampaikan oleh teman kita, Saudara Jainuri SPDI. Waktu dan tempat kami persilakan. Monggo Pak. Terima kasih atas waktunya yang diberikan dari moderator. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, ala ni'amillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'da. Yang kami hormati Bapak Dr. Andes Ahmad Basir, dalam hal ini selaku mentor dan sekaligus sebagai Kepala SMA Negeri 1 Kedungreja. Yang kami hormati seluruh peserta seminar laporan orientasi pengenalan nilai dan etika instansi bagi pegawai P3K Provinsi Jawa Tengah tahun 2024 gelombang 10 angkatan 53 57. Pada kesempatan kali ini izinkan saya akan mempresentasikan dalam kegiatan seminar ini, yaitu untuk melaporkan selama orientasi pengenalan nilai kurang lebih 9 hari yang kita mulai dari tanggal 4 sampai hari ini, Kamis 14 November 2024. Bapak Ibu, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan hasil kegiatan selama kurang lebih 9 hari. Kami buatkan slide-nya, inilah. Bapak Ibu semuanya bisa melihat. Yang pertama, seminar ini dilaksanakan oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Sebelumnya akan saya perkenalkan diri. Untuk kali ini saya selaku P3K angkatan 2023. Nama saya Jainuri SPDI, NIP 198204132 211006. Jabatan saya sebagai guru ahli pertama pendidikan agama Islam di unit OPD SMA Negeri 1 Kedungreja. Tujuan orientasi P3K pada kesempatan kali ini setidaknya ada 3 hal. Tujuan yang pertama adalah memberikan pemahaman nilai dan etika serta tugas dan fungsi sebagai P3K di instansi pemerintah. Kemudian tujuan yang kedua, harapannya kita itu mampu melaksanakan tugas dan fungsinya di unit kerja sesuai dengan ketentuan kepegawaian berkaitan dengan peran dan fungsi ASN dan kedudukan dan kewajiban hak P3K. Kemudian tujuan yang ketiga yaitu kita sebagai ASN harus bisa memahami visi dan misi serta tantangan peluang kebijakan kelembagaan pemerintah. Dalam hal ini kita masuk dalam pemerintahan
ya kebijakan Pemprov yaitu Provinsi Jawa Tengah yang kaitannya dengan hubungan kerja, tata laksana dan kinerja organisasi secara profesional, efisien dan efektif. Itu harapannya kita mengikuti orientasi nilai dan etika instansi. Lanjut. Renstra, rencana strategis OPD pada tempat tugas kami ya di SMA Negeri 1 Kedung Reja. Sebelumnya tentunya rencana strategis itu sebelum kita susun ya dari menjadi kebijakan strategis, setidaknya kita harus tahu visinya dulu. Visi SMA Negeri 1 Kedung Reja yaitu yang pertama, terbentuknya peserta didik yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkarakter, bermartabat, prestasi, unggul dan terampil, memiliki daya saing, life skill, serta berwawasan lingkungan sehat. Ini visi dari OPD kami yaitu SMA Negeri 1 Kedung Reja. Kemudian dari visi itu kita mempunyai misi ya. Ada beberapa hal secara garis besar. Yang pertama terkait dengan visi tadi kita jabarkan. Pertama tentang attitude atau sikap. Misi kita berusaha untuk menumbuhkan sikap percaya diri pada anak-anak, peserta didik, juga santun serta religius atau agamis. Kemudian misi yang kedua yaitu dalam hal pembelajaran atau learning, yaitu meningkatkan kegiatan pembelajaran yang efektif gitu ya, belajar mengajar yang efektif. Kemudian kita berusaha untuk bagaimana mengembangkan peserta didik kita menjadi lebih kompeten lagi ya. Kita adakan beberapa macam ekstrakurikuler yaitu dalam rangka meningkatkan kualitas kegiatan ekstrakurikuler ya. Kita fasilitasi anak didik kita dengan beragam macam kegiatan-kegiatan yang masuk dalam kegiatan ekstra maupun intrasekolah. Kemudian misi berikutnya yaitu fasilitas ya. Kita berusaha untuk meningkatkan sebaik-baiknya dalam hal prasarana yang betul-betul memadai. Selanjutnya kami selaku P3K ya, di OPD kami tentunya kita mempunyai target kerja ya, rencana kerja yang kita sebut sebagai rencana hasil kerja atau RHK. Ada beberapa RHK ya, ada 5 ya RHK kita. Dalam hal ini saya sedikit saya simpelkan ya poin-poinnya saja. Ini RHK pertama saya adalah dari rencana kerja pimpinan yang diintervensi terlaksananya peningkatan kualitas praktik pembelajaran. Kemudian rencana hasil kerja kita yaitu meningkatnya praktik aktivasi kognitif yang berfokus pada aktivitas interaktif. Yang kemudian kita jabarkan dalam kegiatannya, tentunya kita melangkahnya bagaimana. Yang pertama kita susun jadwal rencana pembelajaran yang akan dilaksanakan ya. Kemudian kita laksanakan pembelajaran ya dalam hal praktiknya yaitu pembelajaran yang kolaboratif dan komunikatif antar peserta didik. Harapannya setelah ada kegiatan ini kita ada output ya, hasil dari kegiatan itu. Rangka yang pertama adalah adanya dokumen hasil observasi ya. Observasi kita dokumenkan ya hasil pembelajaran yang membuktikan bahwasanya kegiatan itu betul-betul bisa meningkat mengarah kepada pembelajaran yang interaktif. Kemudian penerapan dalam core value ya atau nilai ASN yaitu dalam berakhlak. Dalam hal ini saya terbuka terhadap masukan dari kepala sekolah. Saya terbuka terhadap masukan dari kepala sekolah untuk perbaikan kinerja saya ya. Yang ini tentunya dalam core value itu masuk dalam orientasi pelayanan ya. Untuk meningkatkan pelayanan ya. Tentunya kita siap untuk bisa dikontrol, dikoreksi ya. Kemudian saya juga bertanggung jawab tentunya segera merespon secepatnya masukan-masukan dari atasan kami. Ini yang disebut juga termasuk kategori akuntabel. Kemudian RHK yang kedua tersusunnya KOSP ya.
yang berorientasi pada peningkatan pembelajaran secara partisipatif. Kemudian rencana khas saya ya tersusunnya kurikulum KWSP sebagai acuan dalam peningkatan pembelajaran. Kegiatan dan tahapan: 1. Membuat perangkat mengajar, kemudian kita konsultasikan dengan pimpinan kita WKS kurikulum, kemudian di ACC ya konsultasikan langsung kepada kepala sekolah, ditandatangani perangkat pembelajaran. Kemudian outputnya dalam kegiatan ini tentunya harus ada bukti, yaitu tersusunnya dokumen perangkat pembelajaran sebagai acuan dalam peningkatan pembelajaran yang berorientasi pada peningkatan pembelajaran secara partisipatif. Kemudian penerapan core value-nya, yaitu dalam hal ini kami melakukan komunikasi ya, rembugan, musyawarah dengan pengurus internal MGPS sekolah ya, MGP tapi dalam lokal yaitu sekolah. Dalam hal ini menyusun perangkat pembelajaran kita masuk dalam kategori kolaboratif dan harmonis ya antar sesama MGP satu Mapel. Dan tentunya kami konsultasikan terlebih dahulu dengan atasan kami dan kepala sekolah. Itu masuk dalam kategori akuntabel. Setelah itu kesimpulan ya. Orientasi dan nilai etika instansi ini harapannya adalah pertama menjadikan ASN yang berakhlak. Ya, berorientasi pelayanan akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif dan kolaboratif. Kemudian dari orientasi ini harapan yang kedua yaitu membekali peserta kita ini kami P3K ASN ya, dengan pengetahuan, sikap dan perilaku tentang nilai dan etika pada instansi pemerintah dalam mendukung pelaksanaan tugas jawabannya dalam mendukung pencapaiannya visi misi organisasi. Kemudian orientasi yang ketiga, nilai kesimpulannya ini adalah untuk meningkatkan kualitas dan mutu sebagai seorang pendidik atau sebagai ASN. Dalam ini kita sebagai tenaga pendidik. Nah, manfaatnya pertama ya, ini ada 3 hal bagi peserta, tentunya bagi kita, yaitu memberikan pelayanan secara profesional ya, dan sesuai core value ASN berakhlak. Manfaat bagi instansi yaitu memberikan pelayanan secara profesional optimal kepada masyarakat. Kemudian bagi masyarakat mendapatkan pelayanan pendidikan secara optimal sehingga terwujudnya pendidikan masyarakat yang madani, maju dan sejahtera. Demikian presentasi laporan nilai ya, orientasi nilai dan instansi dari saya. Mungkin itu waktu dan seterusnya kami berikan kembali kepada moderator. Silakan. Terima kasih untuk Saudara Januari SPDI yang sudah memaparkan presentasinya atas apa yang telah didapatkan dari mentor kepala sekolah ya. Kemudian acara yang ketiga selanjutnya adalah tanggapan atau tanya jawab. Monggo Bapak Ibu yang mau memberikan tanggapan atau mungkin masukan atau mungkin pertanyaan, silakan, monggo. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, khususnya Bapak Jainuri yang sudah mempresentasikan apa yang sudah diterima selama orientasi. Untuk tanggapan yang pertama, kita sudah mendengarkan bersama-sama bahwasanya beliau merencanakan kegiatan kerja, khususnya yang diangkat adalah berkaitan dengan peningkatan praktik pembelajaran di kelas. Saya kira tadi sudah cukup bagus dan barangkali ini perlu ditanggapi berkaitan dengan core value. Jadi bagaimana Bapak Jainuri selaku guru pendidikan agama Islam bisa mengimplementasikan nilai-nilai atau core value ASN, khususnya yang pertama adalah berorientasi pada pelayanan. Hubungannya dengan ketika panjenengan menghadapi siswa di kelas, dalam pelajaran pendidikan agama itu bisa jadi ada anak yang kelihatannya malas-malasan karena berlatar belakang tidurnya malam, bermain game, pagi-pagi terlambat. Ketika belajar itu kelihatannya itu anak itu malas. Bagaimana panjenengan bisa
mengatasi hal tersebut sehingga pembelajaran itu bisa lebih aktif dan interaktif berkaitan dengan tadi core value yang pertama, yakni berorientasi pada layanan. Sumangga. Terima kasih kepada beliau Bapak Dr. Andes Ahmad Basir selaku mentor. Ya, untuk kegiatan saya sebagai ASN dalam hal ini adalah sebagai guru mapel pendidikan agama Islam. Ketika saya memberikan pelayanan pembelajaran di kelas, ya, saya menerapkan metode pembelajaran yang diferensial. Artinya saya berusaha memahami terlebih dahulu, ya, kondisi peserta didik, kesiapannya. Ketika masuk, saya berikan persepsi terlebih dahulu, kemudian saya pastikan kesiapan peserta didik, ya, seberapa jauh mereka bisa hadir, ya, secara fisik maupun secara rohani, ya, fisik maupun non fisik, sehingga sebelum pembelajaran saya mulai, mereka anak-anak peserta didik itu betul-betul sudah siap. Kemudian karena memang betul-betul anak kita itu dari latar belakang yang berbeda, tentunya kami selaku guru harus bisa memahami, punya data, ya, data-data tentang kemampuan anak, kemampuan awal anak, ya. Ya, kemudian dari sinilah sebagai data kami untuk bisa memberikan pelayanan kepada anak-anak terkait dengan kemampuan mereka yang berbeda-beda. Ya. Nah, dalam hal pembelajaran tentunya saya harus bisa memberikan stimulasi, gitu ya. Dalam hal ini karena pembelajaran interaktif dan kognitifnya itu saya berusaha agar supaya anak itu lebih aktif, ya, bisa menyampaikan secara interaktif, maka saya berusaha memberikan sedikit pertanyaan-pertanyaan yang menggugah mereka sehingga mau menyampaikan pemikirannya, setidaknya itu sebisa mungkin, ya, hal yang sederhana. Jadi itu saya selaku guru mapel pendidikan agama Islam ketika dalam pelayanan berorientasi pada pelayanan, tentunya saya harus punya data terlebih dahulu tentang terkait kemampuan dan latar belakang anak sebagai data saya untuk memberikan pelayanan kepada peserta didik. Mungkin itu dari saya, Pak Mentor. Mungkin bisa terima kasih dulu untuk Pak Basir atas tanggapannya dan pertanyaan buat Pak Jainuri. Kemudian untuk peserta yang lain mungkin ada tanggapan atau masukan atau mungkin saran atau mungkin bisa kritik, karena itu bisa membangun kita menjadi P3K yang lebih baik, gitu. Akan juga melatih. Monggo kami persilakan, Bapak Ibu, silakan. Baik, dari pemaparan sampai dengan tadi kita sudah melakukan bersama, ini cukup bagus. Saya kira cukup untuk kegiatan pemaparan dari Bapak Jainuri, dan monggo untuk dilanjutkan ke acara berikutnya. Kemudian acara selanjutnya adalah pengesahan laporan oleh mentor Bapak Dr. Ahmad Basir. Oke, terima kasih atas pengesahan laporan oleh Bapak mentor kita. Akhirnya kita sampailah di ujung acara ini, yaitu penutupan. Marilah kita tutup presentasi kali ini dengan ucapan Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.